Okay, good morning, Dea. Good morning, Ervin. Good morning, Evelyn. Good morning. Senyum sih, orang kita mau belajar loh. Ya, senyum loh. Ya, ayo kita masuk ya. Kita tunggu 5 menit ya. Sambil tunggu teman-temannya. Oke. Kita mau belajar rangkaian listrik, dibuka dulu bukunya. Ya, dibuka, terus soalnya sudah ditulis apa belum? Kalau mau tanya tentang yang kemarin boleh. Good morning, Advent. Good morning, Olin. Sepertinya wajahnya serius, ini susah ya rangkaian listriknya ya. Good morning, Kea. Siapkan bukunya ya, karena nanti Mem Elisa minta anak-anak foto pakai buku ya. Terus Kea, good morning, Gaby, good morning Christian. Siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Siapa lagi? Cica, good morning. Good morning. Terus Christian putus-putus ya sepertinya ya. Christian kok nggak ada gambarnya? Siapa namanya? Terus siapa lagi? Oh, ada Christian. Wah, ada Jovi, ada Dexter. Wah, mana Dexternya? Ada Aaron. Ada Sunny. Oke. Gimana sih caranya bisa gambarnya gitu, Christian? Diajarin dong Mem Elisa tuh. Pakai background. Wow, gimana caranya, guys? Itu Mem, pencet yang di video. Pencet yang di video. Terus yang ada tanda panah ke atas, Mem. Terus pilih virtual background, Mem. Oh alah, baiklah nanti Miss Lita juga tanya. Ini biar gak gini loh, kecuali kamu kangen belakang ini. Iya kan? Iya. Besok aku kasih gambar apa ya? Apalah yang bagus besok. Gambar kali ya, biar semuanya pada happy. Logonya MS. Ya, gambar BTS aja kali, biar kalian pada ngeliatin semua ya. Mem Elisa mau kasih bocoran hari ini. Hari ini untuk prakaryanya, lihat videonya dari awal, pertengahan sampai akhir, karena di sana kalian akan belajarnya nggak sama-sama Mem Elisa ya. Nanti belajar mix, bikin filletnya itu sama Chef Arnold. Bener ya? Arnold. Nah, nanti kalian sama itu. Mem Elisa nggak bisa bikin filletnya ya. Sebetulnya mau sama Chef Juna, tapi susah ya. Iya sih, bener. Mem Elisa aja ngeliatin begitu, jadi kepingin ambil ikan terus belajar fillet, bikin fillet begini. Mesti kalian lebih jago-jago nanti, ya. Jadi kepingin kok ngeliatin mereka, enak banget ya sepertinya ya bikinnya. Ya, nanti kalian belajar dengan ahlinya. Mem Elisa hanya mengantarkan saja ke sono. Oke? Ya, 5 menit sudah selesai. Ada Feren. Halo Feren. Kok gelap banget Feren? Lampunya nggak nyalain. Jovi juga gelap ini. Karena arahnya kebalik. Harusnya arahnya ke sinar matahari. Ya. Terus Olivia, halo. Sani juga gelap banget loh. Caleb, ya ampun ada Caleb. Terus siapa lagi nih? Satu, berapa orang? Dexter putus-putus. Ada Dexter. Sudah siap untuk menghitung semua, guys? Mem Elisa tuh paling seneng kalau di semua mata pelajaran IPA, yang paling seneng itu saat ngitung resistor, ngitung hambatan.
Kenapa? Karena Mem Elisa nggak usah pakai buku. Kalau biologi Mem Elisa sedih. Kenapa? Karena harus menghafal. Dan biasanya kalau biologi, anak-anak lebih banyak pengetahuan daripada Mem Elisa. Karena itu kalian malah lebih hebat-hebat. Ya, biologi malah kadang-kadang Mem Elisa tanya. Kadang-kadang ada yang bilang, Mem, itu dapatnya begini loh. Oh iya, Mem Elisa malah dapat ilmu. Ya, tapi kalau yang ini Mem Elisa seneng banget. Karena apa? Karena nggak harus ini, nggak harus ngafalin, karena sudah hafal. Oke, good morning, Rian. Oke ya. Oke, sudah semua. Berapa orang ini? 19 kurang siapa ya? Kurang 2 ya. Kurang 2 ya. Kurang Michael Friendly. Yuk, siapkan bukunya dulu yuk. Yuk, siapkan bukunya. Sudah siap semua? Charis? Sudah. Charis kemana nih? Kurang friendly sama siapa ya, Nak? Tolong dilihatin temenmu. Oh, Yohanes. Sama Yohanes ya. Yohanes kemana dia? Sudah? Yuk kita mulai ya. Oke, kita mulai. Waktu Mem nggak banyak, jadi anak-anak silakan langsung siapkan ya. Mem Elisa langsung share screen. Mem Elisa share screen-nya. Oke. Ini ya yang kemarin anak-anak sudah baca dan pelajari. Betul ya? Yuk kita masuk ke sini. Slideshow-nya. Oke. Disable. Oke ya. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Kita meneruskan yang kemarin. Kalau kemarin sampai hukum Ohm, V sama dengan I kali R ya. V sama dengan I kali R. Ya, V sama dengan I kali R. Benar ya? V sama dengan I kali R ya. Kadang-kadang kebalik-balik. Oke, terus kita akan masuk lagi. Nah, kita masuk ke sini. Kalau misalkan kalian suaranya Mem Elisa terputus-putus, anak-anak bisa tanya ya, langsung hidupkan mic. Anak-anak boleh tanya, Mem, putus-putus gitu. Ya, oke, kita akan masuk di rangkaian terbuka dan tertutup. Oke, anak-anak, supaya di dalam rangkaian itu ada arusnya, rangkaiannya harus tertutup. Kalau arusnya tertutup, maka lampunya akan hidup. Nih ya, kalau tertutup, rangkaian tertutup, maka lampunya hidup. Tapi kalau rangkaiannya terbuka, alias misalkan di rumah kabelnya ada yang putus.
ya mungkin digigitin tikus jadinya terputus. Nah, kalau terputus jadinya rangkaian terbuka. Kalau rangkaian terbuka berarti lampunya jadi mati. Oke ya, itu bedanya rangkaian terbuka sama rangkaian tertutup. Ya, kalau rangkaian tertutup berarti ada aliran listriknya. Kenapa? Yaitu kayak tadi bahwa semuanya terhubung. Jadinya rangkaiannya tertutup, ada aliran listrik. Nah, terus yang selanjutnya adalah, nah ini anak-anak, ada rangkaian hambatan listrik yang anak-anak perlu ketahui. Simbol hambatan listrik itu R, ya. Si hambatan listrik itu kalau ditulis diketahui R sama dengan, misalkan gitu ya. R sama dengan 30 ohm gitu. Nah, ohmnya ini kan satuan. Ya, ohmnya itu satuan, terus untuk lambang di gambarnya, di gambar rangkaiannya itu ini, yang ini ya, yang ini. Nah, jadi kalau di gambarnya ya, ini baterai itu satu panjang, satu pendek. Yang panjang itu positif, yang pendek itu yang negatif biasanya. Nah, contohnya begini. Mem terbuka, Mem. Ya, tutupin dulu. Misalkan begini. Nah, ini rangkaiannya tertutup, ya. Kalau rangkaiannya tertutup, berarti ada arus listrik. Arus listrik gimana? Kalau arus listrik konvensional dari positif ke negatif. Oke? Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, ini gambar real. Ini namanya gambar realnya ya. Nah, ini gambar real dari si resistor. Nah, sebetulnya resistor ada banyak, Nak, bukan hanya ini. Resistor, kalau yang ini, ya, kalau yang ini, itu namanya resistor tetap. Ini resistor tetap. Kenapa tetap? Karena nilainya sudah nempel. Dia sudah pasti. Kalau misalkan 100 ohm, ya 100 ohm. Ya, kalau misalkan dia 100 ohm, ya 100 ohm. Dia nggak akan berubah. Sebentar ya, Nak. Sebentar ya, Nak. Sebentar, Nak. Aduh, bentar ya. Bentar ya. Keep, sebentar. Ini ada pengingat apa ya? Bentar ya, Nak. Ini ada pengingat apa ya? Ini kehubung sama akunnya Kak Rani, jadinya begini. Aduh. Oke. Nah, oke ya, Nak ya. Ini ya. Sebentar, Mem Elisa tak WA satunya. Kakak. Kemana terlewat? Oke ya. Nah, terus ini si tadi ya, resistornya namanya resistor tetap. Minta maaf ya, Nak, tadi ada gangguan sedikit. Ini si resistor tetap ini ya nilainya tidak akan berubah. Kalau misalkan dia 100 ohm, ya 100 ohm, dia nggak akan berubah jadi misalkan jadi 25 gitu. Emang ada, Mem, yang nggak tetap? Ada, tapi lambangnya nggak seperti ini. Ini lambang resistor tetap. Ya, ini lambangnya resistor tetap. Nah, ada resistornya nggak tetap. Biasanya ada gambar panahnya gitu ke sana. Nah, ini resistor variabel. Nah, si resistor variabel ini bisa diubah-ubah ya. Bisa diubah-ubah alias ditrim, bahasa mereka itu ditrim atau diputer-puter. Misalkan Mem Elisa mau 1 ohm, 2 ohm, 10 ohm, 100 ohm, itu bisa diputer-puter. Nah, ini adalah si hambatan listrik. Kalau mau berkenalan, nanti anak-anak bisa searching sendiri tentang resistor tetap sama resistor variabel. Tapi untuk di kelas 9, ya, di kelas 9, di kelas 12, mungkin sekarang dipelajari di 11 atau 12, itu
hanya dipelajari tentang resistornya, resistor tetap semua, bukan resistor variabel. Nanti variabelnya dipelajari kalau kamu sudah kuliah. Oke ya, kita masuk lagi. Ini ada rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik itu dibagi menjadi dua, namanya rangkaian seri atau rangkaian paralel. Seri itu yang ini ya, deret-deret gitu ya. Ini si seri. Mana ini? Nah, Melisa ganti warna dulu biar kelihatan, warna kuning aja. Ya, ini seri. Seri itu kayak gini. Nah, dia mau seberapa banyak, yang penting dia gandengan tangannya begini. Mau banyak-banyakan mem, boleh loh. Mau tak puterin, boleh. Mau aku mau zigzag mem, boleh loh. Yang penting dia masih begini. Ya, boleh mem, boleh. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh nyambung dia. Dia cuma pokoknya gandengannya begini nih. Kayak kalian kalau gandengan tangan 10 orang kan kanan kiri sama ya. Nah, ini namanya seri. Oke, ya. Mau seberapa banyak mem aku mau zigzag, boleh. Aku capek yang model gitu, aku nggak mau. Aku maunya yang begini. Boleh. Ini namanya juga seri. Nah, oke ya. Tapi satu lagi. Ya, satu lagi ini itu seri, satunya lagi namanya paralel. Ya, paralel itu kayak yang sebelahnya itu. Ini paralel nih. Nah, kalau paralel itu begini biasanya. Itu kan modelnya miring, Mem Melisa berdiriin boleh. 2 aja boleh. Ya. Mem, aku maunya begini aja. Pokoknya boleh, yang penting ingat ya, kalau begini itu lihat titiknya itu, lihat titik ininya. Tak kasih warna titik beda lah. Nah, ini. Titiknya lihat titik ini, Nak. Ini. Ini yang penting nyambungnya begini. Ya. Mem, aku nggak mau nyambung model begitu, boleh, yang penting bentuknya masih sama. Kalau diubah-ubah masih sama, bentuknya boleh. Mem, aku pinginnya begini nih. Set. Boleh loh kayak gini. Ini sama loh. Ini namanya paralel juga ini. Ya. Ya, ini paralel. Ini paralel. Kenapa? Lihat titiknya. Dia kayak dijepit jadi satu. Oke ya, ini sama ini yang penting. Ini tidak dihitung. Kenapa? Karena sebelahnya itu hanya kabel. Oke. Kalau ini paralel juga ini. Ya, ini paralel. Oke. Terus, Mem aku nggak mau begitu. Ya boleh apapun loh nak, kamu mau jadiin bintang boleh. Tapi ingat prinsipnya hanya kalau paralel ya. Jadi kalau paralel itu dempetannya depan belakang tadi contohnya ya. Kayak gini nih. Nah, Mem aku maunya begini. Boleh. Ini juga paralel ini. Ini paralel. 3. Aduh. Ini juga paralel ini. Ya, yang penting kayak ada penggabungnya jadi satu. Ini paralel juga. Oke, adakah yang mau ditanyakan di paralel dan seri ini bentuknya? Oke, Mem Melisa enggak ini? Mau ditanyakan, Nak? Enggak ya? Masih gampang ya? Ya, nanti kalau sudah masuk ke rangkaian, lah kok bisa itu seri, Mem? Nah, itu pasti baru tanya. Kalau sekarang masih enggak. Oke, nah ini. Ya. Oke. Seri, anak-anak bisa lihat di sini. Kalau rangkaian seri itu I-nya sama. Kenapa? Nih, I-nya sama. Kenapa sama? Lihat. Oh, aku ganti warna ya. Biar anak-anak bisa ngelihat kalau gini. Nah, nih. Ini sama. Kenapa? Loh, ini kan jalannya satu kan? Ini I. Ya. Kalau ini misalkan ini I total. Kenapa I total? Karena kan dia dari semua. Nah, I yang melewati R1 dinamakan I1. Ya, kenapa dia R-nya R1? I yang melewati R2 dinamakan I2. I yang melewati I3 dinamakan
3. Ini sama I-nya, karena itu ini berlaku. Jadi kalau misalkan I totalnya 10 ampere, berapa I3-nya? Berapa I3-nya? Kayak kalau misalkan I totalnya 10 ampere, berapa I3-nya? Kayak tadi kata kuncinya apa, sama? Kalau sama berarti berapa? Hah? Mau mic-nya dinyalain dulu. 3. Kalau tadi misalkan I totalnya 10, berarti I3-nya berapa? 10. 10. Gebi berarti I2-nya berapa? Kata kuncinya sama. Berarti? Ya, good. 10. Ini siapa yang feedback ya, nak? Kalau feedback tolong mikrofonnya digantiin. Christian, kalau misalkan I totalnya tadi 10, I1-nya berapa ya, Christian? Sama, Mem. Sama ya, ingat sama. Karena apa? Jalurnya satu. Kalau jalurnya satu, yang lewatin truk dia ditanya, yang lewat ini berapa ya? Tetap truk, gitu kan jawabannya? Ya, yang lewat jalur B tetap truk, gitu. Oke ya, itu I-nya. Pokoknya kata kuncinya I-nya sama. Tapi berbeda dengan paralel. Kalau paralel enggak. Dia yang sama itu tegangan. Kalau tegangan itu cara ininya itu begini, di sini. R1 itu tegangannya di sini. R1 itu tegangannya ini. Misalkan AB. Nah, AB itu adalah tegangan V1. Kalau apa ya? Kalau caranya ngetes itu satu pin di bahasa pin apa ya, Nak? Oke, lihat. Ya. Misalkan kalau kita mau ngetes, oke, lihat ke sini dulu semua. Halo. Ya, kalau misalkan kita mau ngetes, ini ada positif, ini ada negatif. Ini ditaruh di titik A, ini ditaruh di titik B. Ya, itu baru bisa ngetes, ya. Kalau ini berdirinya di tengahnya ada resistor R1, berarti ini adalah V1. Ya, Rian tolong di mute dulu, Nak. Oke, ya. Jadi kalau ini berdiri di tengahnya, misalkan nih, ini di tengahnya ini R1, ini Mem Elisa tesnya di sini sama di sini. Nah, ini namanya tegangan V1. Oke ya. Oke. Kedengaran suaranya, Mem? Ada lagi ya yang feedback ya? Siapa yang feedback ya? Oh enggak, udah ya. Kita lagi ya. Oke, kita lagi masuk lagi. Kalau di rangkaian paralel, Nak, yang sama tadi tegangannya. Tapi arusnya beda. Kenapa beda? Karena arusnya bercabang. Pada saat dia masuk ke sono, ini kan misalkan I total. Nah, ini beda, ini cabang ini. Ini ada yang masuk ke sini, ya. Ini I1. Nah, saat masuk ke sana lagi, ya, ini ada lagi masuk I2. Terus masuk ke sini lagi, ini ada I3. Ya, tapi kalau muter semua jadinya total I total, ya. Makanya di sini ditulis begini. Anak-anak tinggal hafalkan yang ini sama ini biasanya. Langsung kebalikannya sih biasanya. Pokoknya kalau seri arusnya sama karena jalurnya satu. Kalau paralel tegangannya yang sama. Ya. Nah, prinsip paralel ini nanti dipakai di pemasangan listrik di rumah. Dia modelnya paralel. Kenapa? Supaya V-nya sama, tegangannya sama. Ya, oke. Jadi kalau lagi pula kalau satu mati lampu, yang lain nggak mati semua. Oke ya. Jadi kalau ini mati, yang R2 sama R3 kagak mati. Oke.
Nah, nanti Mem Elisa akan terangkan ini lagi di ujung. Enggak sekarang ya. Mem Elisa mau terangkan cuma untuk hambatannya dulu. Set, kita masuk. Oke, ini adalah contoh yang kemarin. Hitunglah hambatan rangkaian total di bawah ini. Ya. Ya ampun, bentar ya, Nak. Sudah? Yuk, kita mau masuk ya. Nah, contohnya nih, contohnya yang pertama. Nih, yang pertama. Hitunglah hambatan rangkaian total di bawah ini. Ya, hitunglah hambatan total rangkaian di bawah ini. Kalau kayak gini, ingat tadi, kalau rumusnya seri, itu cuma, kalau seri ya, berarti belum tak tulis di sini. Nah, saya tulis ya. Kalau seri itu, RS, ini rumusnya, itu RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah berapapun R sama dengan RN. Pokoknya sebanyak-banyaknya R, kayak Mem Elisa contohnya tadi ya. Itu seri. Nah, kalau R paralel, nah, kalau paralel itu seper. 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus berapa banyak ditambah 1 per Rn. Ya. Nanti kalau RP-nya gimana? Nanti dibalik. Masih ingat ya? Oke, berarti yang ini gampang dong. Ini kalau yang nomor 1 ini berarti tinggal ini ditambah ini ditambah ini. Oke, Mem, gampang. Gampang ya? Ini apa, Mem? Ini masih seri. Seri ya, Mem Elisa tadi udah kasih contoh yang sampai bentuknya begini, zigzag, 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 zigzag. Ya. Nah, oke. Ini gimana, Mem? Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Jadilah ini. Oke ya. Nah, kalau paralel, Mem Elisa kok contohnya langsung 4 nih, karena udah kelas 9, hebat semua. Ya, hebat semua. Jadi Mem Elisa lihat ada yang feedback, tolong di-mute. Nah, R totalnya atau R paralelnya, ini R paralel, ya, itu R1, seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 ditambah seper R4. Tulis saja semua 1, 2, 3, 4 nih. 4, 3, 2, 6. Terus disamakan penyebutnya. Ada yang nggak bisa nyamain penyebut? Kalau 4, nah sebetulnya kan ini bisa digambar begini. Seperempat, ya kan? Itu kalau dibuat 12 kan begini. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Ya kan? Makanya 3 per 12. 4 per 12, 6 per 12, 2 per 12. Tinggal dibagi aja sih. Ya, 12 dibagi 3, 4. Oh ya, 4. 12 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6. Oh ya, 6. Gitu aja langsung ya. Karena itu bukan pecahan campuran juga. Nah, ini baru seper R total. Alah, R total ya. Jadi R total itu tinggal dikali silang, Nak. Ini kali silang aja. Atau kalau kamu mau cepetnya, yang bawah jadi atas, atas jadi bawah. Ya. Kalau ini dikalikan silang kan nanti ketemunya begini. 1 kali 12 sama dengan R total kali 15. Jadi 12 per 15 sama dengan R total. Kan jadi sama dengan cuma dibalik doang. Ya, oke? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa. Ada lagi mau tanya sampai sini? Halo, ada lagi yang tanya mau sampai sini? Mem Elisa punya waktu 10 menit. Ada yang mau tanya? Sampai sini? Pokoknya kalau R totalnya tinggal dibalik 15 misalkan 15 di atas jadi di bawah, 12-nya di bawah jadi atas, ditukar aja. Karena atasnya seper. Ya. Sudah? Nah, selanjutnya adalah, oke, Mem Elisa punya waktu 10 menit lagi. Anak-anak lihat ke sini serius. Ya, tolong. Ya. 4
sebanyak 4 resistor masing-masing nilainya 4 ohm. Ini latihan soalnya. Siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Please raise your hand. Yang A biasanya gampang ini. Ada yang sudah selesai? Udah selesai? Oh, udah selesai. Evelyn udah selesai. Kaleb udah selesai, bisa lab. Aaron? Oke. Dea, kok ngadepnya ke sana ya? Hello? I see you. Oke, lihat ke sini dulu. Nulisnya itu nanti miring-miring susah loh, capek. Oke ya. Nah, oke. Kalau yang sudah bisa, oke, ditunggu ya. Mem Elisa mau kasih tunjuk temennya. Ya, Mem Elisa mau kasih tunjuk temennya. Ini kalau ingat rangkaian seri kan kalau jawab. Oke ya. Oke, kalau jawab yang A ini gampang karena seri berarti R seri. R seri itu semua R ditambah semua. Karena ada 4R kan, jadi tinggal dibuat 4 ohm ditambah 6 ohm ditambah 12 ohm ditambah 24 ohm. Ya, jadi tinggal ditambah 4 tambah 6, 10, 10 tambah 12, 22 tambah 24. Jadinya berapa? Tolong dinyalakan mikrofonnya. Jadinya berapa? 46. 46. Christian ya? Apa Dexter? Iya, Mem. 46 ya. Christian ya, Christian. Christian apa Dexter? Oke. Jangan lupa kalau kamu jawab, Mem Elisa juga tulis loh, ada poinnya. Oke ya. Terus R paralel. R paralel, Mem, rumusnya seper. Oke, berarti 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus 1 per R4. Berapa? Nah, tinggal dimasukkan saja 1 per 4 ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/24. Yuk hitung berapa yuk? Berapa nak? Ayo berapa nak? Waduh, lah kok ngitungnya lama? 13. Oke, 13 per? Oke ya, 13 per 24. Tapi, ini masih 1/RP. Bentar. Ini kok, aduh. Lagi. Masih 1/RP ya. Ya ampun, waduh. Bentar. Oh, nggak bisa. Oke, Mem Elia tulis di sini. 1/RP sama dengan 13 per 24. Berarti berapa RP-nya? Ya, berapa RP-nya? Ya, Evelyn, 24 per 13 ohm. Oke, berarti ini hasilnya ya. Yuk, ditulis dulu yuk, 1 menit. Yuk, ditulis 1 menit sambil Mem Elisa ngeliatin. Berapa menit lagi nih? Oh, 6 menit. Oke. Gampang ya, cuma gitu aja. Pokoknya kalau sudah ketahuan rangkaiannya seri, ya udah tambah aja semua. Rangkaiannya paralel, seper gitu. Kalau yang sudah selesai boleh melanjutkan ke soal selanjutnya ya. Oh ya, untuk Zoom hari ini biasanya Mem Elisa taruh di YouTube, jadi anak-anak bisa lihat lagi tentang pembahasannya di YouTube. Ya, oke. Karena itu biasanya Mem Elisa butuh waktu sekitar 20 menit untuk mengkonvert setelah bertemu dengan anak-anak. Ya, ini 4 menit lagi.
Sudah selesai tulis? Jempolnya boleh? Sudah? Oke, jempolnya boleh semua sudah selesai. Ini sudah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada yang lepas lagi ya? Ada yang lepas lagi ya? Cuma 18. Oke, kalau sudah, kita masuk di yang selanjutnya. Sebelumnya kita mau foto dulu ya. Melisa mau foto? Oke, now please. Open semua. Taruh semua di situ. Melisa mau lihat? Nulis. Yohanes. Sudah? Wah, itu nulisnya baru sedikit ya, Dek. Udah sampai bawah ya, Dek? Nulisnya ya. Oh, udah sampai bawah. Wait. Ya. Charis mau bilang, tadi kan Charis abis cek yang buku yang dari sekolah. Ya kan? Ya. Terus pas Charis cek gak ada buku IPA-nya. Masa? Iya. Kan memang nggak dikumpul buku IPA. Masa? Iya dong, tanya temannya. Iya nggak? Ya udah berarti hilang di rumah nanti. Iya nggak hilang lah, itu keselip namanya penilang. Pakai selembar kertas nanti kalau ketemu di straples ya. Jangan sampai nanti bukunya tebel jadi 2 lah. Ya ampun banyak banget. Oke yuk, Melisa mau print screen ya. Yohanes. Sudah Rian? Yuk kita mau print screen. Oke. Biar Mem Elisa untuk laporan ke Miss Lita dan Miss Yani sebagai kurikulum dan kepala sekolah. Yuk. Oke, Mem Elisa print screen ya. Oke, good semua. Hebat semua. Ya, yuk Mem Elisa print screen. Oke, yuk sudah. Haris nggak kelihatan bukunya. Ya, oke ya. Terus semoga kalau enggak juga Mem Elisa masih punya rekamannya. Udah ya, yuk kita lanjutkan ke selanjutnya. Mana dia ya? Nggak bisa ngecilin. Oke. Aku mau ngecilin. Kita sampai mana tadi ya? Nah, ini 4 ohm. Loh, tadi sudah tak oret-oret, kemana dia? Ini ya nak. Nah, ini udah Mem Elisa oret-oret. Nah, ini. Yang ini nggak masalah, karena ini bukan rangkaian gabungan. Nah, yang agak masalah yang ini. Oke, Mem Elisa mau terangkan. Nanti kalau misalkan mati, nak. Kalau misalkan mati minggu depan, kalau misalkan kita ada Zoom, Mem Elisa ulang ya. Ya, kalau yang banget pingin tahu, bisa video call Mem Elisa. Oke, nah. Kalau yang seperti ini, kalau namanya rangkaian gabungan itu dihitung dari rangkaian yang paling dalam dulu. Ya, setelah ini diganti jadi rangkaiannya paralel ini dijadikan satu, nanti jadi ini. Ya, si ini itu nanti yang dihitung jadi seri. Oke, ya. Jadi ini diganti. Ini namanya sebetulnya RP. Oke, ini RP. Ini kalau mau mati, ini tinggal 1 menit. Nah, ini si RP ya. Nah, kita mau masuk ke sini. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini, anak-anak kerjakan ini dulu. Ini RP. Bisa dihitung? Yuk, cepet-cepetan ngitung yuk. Cepet-cepetan ngitung yuk. RP-nya berapa? 1 per RP sama dengan 1/25 plus 1/100. Yuk, cepet-cepetan ngitung yuk. Dijadikan per 100. Berapa yuk? Iya. Berapa ya? 5/100. Berarti RP sama dengan tinggal dibalik 100/5. Berapa?